Football Universe. Pernah ada satu perlombaan resmi lari 100 meter yang dikhususkan untuk pemain sepak bola Liga Inggris, dan pemenangnya dinobatkan sebagai pemain tercepat. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Berlari dengan kecepatan tinggi adalah salah satu skill yang sangat penting bagi seorang pemain sepak bola. Dengan kecepatan tinggi, pemain dapat dengan mudah melakukan penetrasi ke pertahanan lawan saat menyerang, atau saat bertahan dapat digunakan untuk mengejar lawan yang sedang membawa bola dan mencoba merebutnya. Oleh karena itu, salah satu topik artikel atau video yang sering diangkat media-media sepak bola dari tahun ke tahun adalah tentang siapa pemain sepak bola tercepat di dunia. Di halaman pencarian Google juga selalu saja ada penggemar sepak bola yang penasaran dan mencari siapakah pemain sepak bola yang larinya paling cepat. Misalnya untuk tahun 2020, tercatat ada nama-nama berikut. Mbappe dari PSG dengan kecepatan lari 36 km per jam, kemudian Aubameyang, striker Arsenal yang mampu berlari 35,5 km per jam. Ada lagi dua Manchester City yaitu Kyle Walker 35,2 km per jam dan Leroy Sané 35 km per jam. Bintang Liverpool Mo Salah 35 km per jam. Kingsley Coman dari Bayern Munchen dengan 35 km per jam, dan Nacho Fernandes dari Real Madrid dengan 34,62 km per jam. Atau kalau mundur agak ke belakang, ada nama-nama seperti Arjen Robben yang mampu berlari 37 km per jam di Piala Dunia 2014 saat Belanda menghancurkan Spanyol 5-1. Di momen ini mungkin kita semua terkagum-kagum dengan kecepatan Robben yang mampu melesat melewati bek-bek Spanyol dalam sepersekian detik. Kemudian ada juga nama Theo Walcott yang beberapa kali melakukan sprint sensasional 35 km per jam untuk Arsenal. Ada juga Antonio Valencia yang menyusur sisi sayap Manchester United dengan kecepatan 35 km per jam. Aaron Lennon, si kecil lincah yang selalu mengenalkan kecepatannya, serta yang masih teringat adalah kecepatan Gareth Bale saat mengejar bola lewati sisi luar lapangan di pertandingan El Clasico. Di Indonesia juga kita memiliki pemain-pemain yang kecepatannya cukup sensasional. Misalnya Rico Simanjuntak, Febri Haryadi, M. Rahmat, Irfan Jaya, Andik Firmansyah, dan yang viral di media sosial adalah sprint super kencang dari seorang Terence Puhiri. Kecepatan pemain-pemain sepak bola yang disebutkan media-media ini diukur dari video. Kemudian diperkirakan jarak larinya dan waktu tempuhnya, sehingga keluarlah angka-angka kecepatan tersebut. Tetapi ukuran tersebut bukanlah ukuran yang sangat tepat, karena untuk mengetahui kecepatan lari seseorang, maka lari tersebut harus dilakukan di lintasan yang biasanya memiliki panjang 100 meter, sehingga bisa benar-benar didapatkan hasil yang akurat. Apalagi jika pemain-pemain sepak bola semisal Robben, Bale, Walcott, Mbappe, Ronaldo, Terence Puhiri, Andik, Aubameyang, dan Mo Salah ditempatkan bersama di lintasan lari, kemudian berlomba untuk menjadi yang tercepat di jarak 100 meter. Hal ini pasti menjadi panggung yang benar-benar dapat membuktikan siapa pemain sepak bola yang memiliki kecepatan lari paling tinggi dan dapat menghibur fans di seluruh dunia. Tetapi mana ada sih perlombaan seperti itu? Jawabannya ternyata ada, dan ini dilakukan di salah satu liga terbaik dunia, yaitu Liga Inggris. Pada tahun 1992, ketika sponsor Liga Inggris adalah Rumbelows, yaitu salah satu perusahaan penyedia kebutuhan alat-alat listrik, tercetus ide untuk melakukan sebuah perlombaan lari untuk mengetahui siapakah pemain tercepat di Liga Inggris. Ide ini bukan hanya datang dari pihak Rumbelows saja, tetapi waktu itu ada beberapa praktisi media, televisi, dan juga wartawan yang mencetuskan ide ini. Ketika mereka menyampaikan hal ini kepada Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA,
Ternyata FA juga setuju. Pihak Rumbelows kemudian bergerak cepat dengan mencari dana tambahan untuk hadiah dari perlombaan ini yang dinamakan Rumbelows Sprint Challenge. Setelah kurang lebih sebulan bernegosiasi, maka didapatlah angka pasti untuk pemenang atau pelari tercepat yang berhasil menjuarai perlombaan ini, yaitu sebesar 10.000 pound atau sekitar 150 juta rupiah. Angka ini memang sangat besar di tahun 1992 bagi pemain Premier League dan semua pemain menginginkannya. Pemain yang boleh berpartisipasi dalam perlombaan ini adalah pemain-pemain dari Premier League dan 3 kasta di bawahnya. Itu berarti tercatat ada sekitar 92 klub yang pemain-pemainnya boleh berpartisipasi dalam perlombaan ini. Setiap klub boleh mengirimkan 2 orang pelari tercepatnya yang telah terseleksi. Artinya setiap klub harus ada perlombaan internal antar pemain sebelum memutuskan siapa 2 orang tercepat yang mewakili klub. 2 orang pelari tercepat dari tiap klub akan berlomba di babak regional yang dibagi atas 6 daerah regional. Setiap pemenang dan juara kedua dari 6 daerah regional ini akan bergabung dengan 4 orang peserta favorit pilihan penonton untuk bertanding di babak semifinal dan final yang diselenggarakan di Stadion Kebanggaan Masyarakat Inggris, Wembley. Perlombaan ini juga menjadi hiburan pembuka untuk final Piala Liga Inggris 1992 yang mempertemukan Nottingham Forest dan Manchester United. Setelah melalui babak penyisihan di masing-masing regional, didapatlah nama-nama berikut sebagai pemain-pemain yang lolos ke Wembley. Central West Region diwakili Louis Donovan dari Birmingham City, Rod McDonald dari Walsall. Central East Region diwakili Kevin Bartlett, Notts County, dan Paul Fleming dari Mansfield Town. South and South East Region diwakili John Williams dari Swansea City dan Michael Giggs dari Reading. North and Northwest Region diwakili Kate Corley dari Manchester City dan Stuart Stoner dari Bolton Wanderers. London and South East Region diwakili Tony Witter dari QPR dan John Goodman dari Millwall. North and North East Region diwakili Leigh Jenkinson dari Hull City dan Adrian Littlejohn dari Sheffield United. Serta 4 orang favorit pilihan fans yaitu Darren Walsall dari Derby County, Junior Bent dari Bristol City, Evan Ekoku dari Bournemouth, dan Ivy Onura dari Huddersfield Town. Babak semifinal pun dilangsungkan di Wembley, sebanyak 2 kali perlombaan. Masing-masing 8 pemain akan berlomba menjadi yang tercepat. Pada babak ini, Kevin Bartlett menjadi yang tercepat dengan waktu 11,40 detik untuk jarak 100 meter. Banyak fans yang kemudian memfavoritkan dirinya untuk bisa menang di babak final nanti. Tetapi yang mereka tidak tahu bahwa Bartlett memiliki cedera bawaan, yang jika kambuh maka penampilannya tidak bisa maksimal. Sementara itu catatan waktu pemain-pemain lain juga tidak terpaut jauh. Maka setelah babak semifinal yang sengit, didapatilah 8 pelari untuk partai perlombaan puncak dan pemenangnya akan mendapatkan 10.000 pound. Ke-8 pelari tersebut adalah Williams, Bartlett, Jenkinson, Giggs, Littlejohn, Witter, Ekoku, dan Fleming. Setiap pemain yang mengikuti lomba ini harus menggunakan jersey lengkap kesebelasannya, sehingga menarik melihat setiap pemain tampil dengan kaos, celana pendek, dan kaos kaki kesebelasannya. Yang mereka tidak gunakan hanya shin pad atau pelindung tulang kering. Gaya start dari lomba ini pun tidak diharuskan menggunakan gaya jongkok seperti pelari profesional, tetapi dibebaskan boleh jongkok atau start posisi berdiri tergantung kenyamanan masing-masing pemain. John Williams, pemain Swansea City, mengikuti perlombaan ini dengan kondisi setengah mabuk setelah hari sebelumnya berpesta sampai jam 3 pagi. Dia tidak bisa melakukan start jongkok karena takut tak seimbang saat bangun. Jadi dia melakukan start berdiri. Pada saat pistol ditembakkan, tanda start,
Para pelari pun langsung tancap gas. Terlihat di 20 meter pertama masih sangat seimbang. Tetapi menjelang 50 meter, Bartlett mulai menunjukkan kecepatannya dan memimpin. Kepemimpinan Bartlett ini tidak berlangsung lama. John Williams langsung menyusul dan melewatinya dengan langkah panjang khas Usain Bolt. Williams menambah kecepatannya dan berhasil masuk finish di urutan pertama dengan catatan waktu 11,4 detik. Atau jika dihitung kecepatannya mencapai 32 km per jam. John Williams pun langsung mengangkat tangannya, tanda menang, dan berhak mendapatkan uang 10.000 pound. Serta dinobatkan menjadi pemain tercepat Liga Inggris tahun 1992. Sayangnya perlombaan ini sudah tidak ada lagi di Liga Inggris saat ini. Jika ada, kita ingin melihat Vardy, Aubameyang, Salah, dan beberapa pemain-pemain dengan kecepatan tinggi bertanding di lintasan 100 meter. Tetapi walaupun demikian, perlombaan ini tetap tercatat dalam sejarah Liga Inggris sebagai salah satu hiburan yang mendapat respon positif dari warga Inggris karena sangat seru dan menghibur.